Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa, saya akan bereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. So langsung saja kita simak, tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Let's go! Guys, drama Bahrain is back. Aduh, nggak habis-habis guys drama yang dibikin oleh Federasi Sepak Bola Bahrain ini. Udah ngalahin drama yang ada di Indonesia, coy. Nih, drama Bahrain 400 nih. Kekeh tak mau main di Indonesia. Federasi Bahrain berikan semua bukti penyerangan kepada FIFA dan AFC. Pusing. Iya, jadi penyerangan yang dimaksud oleh Federasi Sepak Bola Bahrain ini itu adalah penyerangan fans timnas Indonesia yang memenuhi kolom komentar dari akun media sosialnya Bahrain. Makanya kalian bertindak supaya jangan diserang sama netizen Indonesia tuh. Ya, susah kan sekali. Salah juga, Cok. Istilahnya gini, kan nggak mungkin ada asap kalau nggak ada api. Iya, lagian kan betul. nggak mungkin gitu fans timnas Indonesia tiba-tiba menyerang sosial medianya Federasi Sepak Bola Bahrain kalau nggak ada penyebabnya. Pusing. Dan kalau sesuai prosedur AFC dan FIFA guys, sebenarnya kalau Bahrain itu menolak bermain di Indonesia, kemungkinan mereka akan mendapatkan 3 sanksi. Sanksi yang pertama adalah dikenai hukuman walkover atau WO. Otomatis kemenangan jadi milik Indonesia, cuy. Hukuman yang kedua yaitu kena denda sebesar 40.000 Swiss atau 714 juta rupiah. Dan hukuman yang ketiga, didiskualifikasi dari kualifikasi Piala Dunia ronde 3. Tapi nggak mungkin, mustahil guys kalau AFC sampai memberi sanksi nih kepada Bahrain. Karena presiden AFC itu orang Bahrain guys. Aduh, jujur makin kesini makin penasaran nih ending dari drama Bahrain ini gimana. Mereka tidak akan mau didenda, mereka tidak akan mau didiskualifikasi, dan mereka tidak mau kalah WO, teman-teman. Pasti mereka akan datang ke sini. Saya sih yakin Bahrain akan datang ke Indonesia dan bertanding di kandang Indonesia. Karena kalau mereka sampai memilih kalah WO, ya betapa memalukannya mereka kan, pasti mereka berpikir begitu. Jadi saya sih yakin sekali positif bahwa Bahrain akan datang ke Indonesia dan bertanding di Indonesia itu nanti bermain di GBK. Nah disitulah Indonesia bisa menunjukkan bahwa kalau kalian bermain di Indonesia, kalian akan merasa aman, nyaman, dan tentram. Tapi kalian akan dikalahkan di GBK. Pasti, saya yakin Indonesia akan kalahkan mungkin 3 atau 4-0 si Bahrain itu nanti di kandangnya kita di GBK itu, teman-teman. Gambar ini benar-benar menunjukkan kondisi yang tepat ya untuk sepak bola Asia sekarang, di mana AFC itu ada 2. Yang satu adalah Arab Football Confederation, yang satu adalah Asian Football Confederation. Dan sampai, benar nih kata Coach Justin, benar nih, sampai Bahrain itu dikabulin itu, yang dia mau pindah venue, pindah lokasi away, sampai dikabulin sama AFC sama FIFA. Kita lebih baik pindah aja dari AFC sekalian ke AFC Oceania, atau kita buat AFC baru, mengecualikan tim-tim yang ini, Timur Tengah ini. Kita bikin aja dengan bahkan negara yang lebih banyak dan tidak curang lah, tidak mengandalkan uang, tidak mengandalkan power di situ untuk menyelesaikan sebuah pertandingan yang apalagi ini tuh levelnya tuh kualifikasi Piala Dunia loh, bukan kompetisi federasi, enggak, kompetisi konfederasi itu enggak. Ini levelnya kualifikasi Piala Dunia. Jadi kalau busuk lebih baik ditinggalkan. Iya, betul. Ya, kita nggak tahu ke depannya gimana. Tapi ini usul yang boleh juga nih. Kalau semua negara yang di sini mau ya, why not? Pasti akan terwujud kayak CONCACAF dengan si CONMEBOL. Itu kan satu wilayah Amerika Latin, tapi mereka terpisah. Kita juga bisa. Bisa, bukan tidak bisa. Kecuali negara-negara Asia non Timur Tengah itu mau bersatu, bikin AFC sendiri, bisa dengan negara Timur Tengah, saya yakin kesempatan lolos ke Piala Dunia itu akan semakin besar. Apalagi kalau Indonesia sampai bergabung dengan OFC atau Oceania Football Confederation, kesempatan kita untuk bermain di Piala Dunia lebih terbuka lebar. Kenapa seperti itu? Karena negara-negara di sana, bukan meremehkan negara-negara mereka untuk sepak bola. Tetapi kalau kita lihat dengan kualitas pemain kita yang ada sekarang, ya, kesempatan kita untuk bermain di Piala Dunia lebih besar. Sekarang pertanyaannya, siapa sih negara yang paling kuat di Oceania untuk sepak bolanya? Selandia Baru. Nah, kita punya kesempatan untuk bermain di Piala Dunia lebih besar. Ya, bisa saja kita kalahkan Selandia Baru, iya kan? Atau negara-negara lain selain Selandia Baru. Nah, atau bisa juga kita buat AFC, ya kalau boleh dibilang AFC tandingan lah.
non negara-negara Timur Tengah. Bisa saja kalau negara-negara seperti Jepang, Australia, atau negara-negara di Asia Tenggara dan Asia Timur lainnya seperti Korea mau bersatu, lepas dari negara-negara Timur Tengah yang dalam tanda kutip mereka ini ya selalu menggunakan uang atau selalu menggunakan segala cara untuk mendapat sebuah kemenangan. Seperti yang dibuat sama Bahrain kemarin. Ketika berhadapan dengan Indonesia punya kemenangan di depan mata, tapi dirampok dengan sangat luar biasa. Akhirnya berimbang 2-2. Tapi kita lupakan itu. Karena di bulan Maret nanti, saya yakin mereka akan dibantai habis-habisan di kandangnya kita Indonesia. Dan saya sih yakin tidak akan pindah ke tempat netral. Pasti mereka akan datang ke sini. Karena kalau sudah kita berbicara soal sepak bola skalanya internasional dan skalanya itu ya pertandingan FIFA, apalagi sekelas kualifikasi Piala Dunia, pasti mereka mau datang ke sini dan tidak akan mau rugi. Apalagi kalah WO tidak akan mungkin, teman-teman. Tidak akan mungkin. Pasti mereka akan datang ke sini itu. Usai dikecam dunia dan terancam sanksi oleh FIFA, Asosiasi Sepak Bola Bahrain BFA akhirnya menarik kembali pernyataan resminya. Hai, iya kah? Tarik kembali kah? Lucu sekali mereka. Baru-baru ini, Asosiasi Sepak Bola Bahrain BFA berhasil membuat heboh dunia persepak bolaan. Pasalnya, negara Timur Tengah itu membuat campaign yang dianggap tidak senonoh, yakni menyatakan markas Timnas Indonesia yaitu Stadion GBK sebagai tempat yang tidak aman bagi Timnas Bahrain untuk mengadakan pertandingan melawan Timnas Indonesia. Lebih tidak nyaman mereka punya stadion atau kita punya stadion? Mereka punya stadion itu terbuka seperti kandang ayam itu, iya kan? Seperti kandang babi itu. Kita punya GBK ini jauh lebih mewah dari mereka punya stadion yang bermain kandangnya mereka waktu itu Indonesia ke sana. Bahkan mereka punya tribun saja mungkin itu pakai semen itu, ya kan? Kalau dibandingkan dengan GBK itu tempat duduknya lebih mewah itu. Atas hal tersebut, masa berbahaya? BFA tentang kandang Timnas Indonesia menimbulkan kecaman dari pabrik sepak bola dunia. Banyak dari tokoh-tokoh sepak bola dunia yang sudah pernah bertanding di Gelora Bung Karno menyatakan hal yang sebaliknya dari yang dinyatakan Asosiasi Sepak Bola Timnas Bahrain. Bilang aja kalau memang takut main di GBK, Bahlul. Iya, memang mereka takut si Bahlul ini. Takut main di GBK, bukan masalah GBK tidak aman atau lain sebagainya. Kalau tidak aman, negara-negara lain yang sebelum mereka datang ke sini, pasti mereka tidak mau juga bermain di Indonesia atau di GBK kalau tidak nyaman. Iya kan? Buktinya banyak negara yang datang ke sini, termasuk Irak kan. Irak bermain di sini, itu mereka nyaman-nyaman saja. Australia nyaman-nyaman saja. Ya karena Bahrain mungkin punya konspirasi tersendiri, makanya mereka merasa tidak aman. Apa konspirasinya? Mereka mau main curang. Mereka mau sogok AFC lagi, tapi kalau main di GBK tidak bisa karena kekuatan netizen Indonesia itu gila. Mereka tidak bisa main curang, tidak bisa guling-guling di GBK itu. Jujur saja seperti itu, kenapa sih harus pakai bawa-bawa stadion tidak nyaman segala macam? Lebih tidak nyaman mereka punya stadion kan? Mereka punya stadion itu seperti kandang babi itu, terbuka begitu saja. Kandang babi pun mungkin masih ada sengnya, tutupannya. Mereka punya tidak ada. Mana mau lebih tidak nyaman kita punya stadion? GBK itu lebih nyaman dari mereka punya stadion. Jadi jangan omong kosong Bahrain. Bahrain Bahlul. Pada saat ada kasus, itu kan bukan hanya ketua AFC yang mengambil keputusan, tapi juga exco dan komite-komite lainnya. Kalau lu nggak punya orang di dalam, lu nggak bisa ngelobi. You don't have any power. Sementara Bahrain dan lain-lainnya itu punya power cukup banyak. Itulah salah satu alasan kenapa gue sebelumnya bilang ya kita harus ngelobi AFC, kita harus punya member di situ masuk. Hal-hal kayak gini itu bisa berpengaruh apakah kita lolos atau tidak. Karena ya ini gue nggak pernah mengalami ya, bener-bener gue nggak pernah mengalami. Dan ini feeling gue hanya terjadi di AFC. Eropa mungkin pernah, di mana mereka mengajukan tapi nggak di approve kecuali zaman perang atau apa. Ini kan nggak ada apa-apa. Dan harusnya mereka itu tidak mengambil, kalau gue bilang mereka pasti mencoba mengambil dari stadion-stadion kecil yang security-nya memang kita harus akui nggak terlalu bagus sehingga orang gampang masuk ke lapangan. Harusnya dari GBK, dan ini bisa menjadi bahan untuk PSSI. Dari GBK itu nggak pernah terjadi kerusuhan, setahu gue ya, mungkin gue lupa. Nah ini harus diperkuat. Ya kalau mereka ambil standarnya itu dari stadion-stadion kecil yang tidak memenuhi standar FIFA, ya memang standar keamanannya mungkin tidak terjamin. Tapi kalau mereka jadikan GBK sebagai alat ukur mereka, tolak ukur mereka untuk bilang bahwa stadion di Indonesia tidak aman untuk Bahrain, ya kenapa mereka harus bilang seperti itu?
ada sesuatu dong. Bukan berarti mereka tidak takut apa ya, tapi mereka takut untuk bermain dengan Indonesia, takut kalah, takut tidak bisa curang mereka itu. Iya kan, takut tidak bisa curang bahwa mereka. di GBK itu nggak pernah aman, sangat aman lah. Iyalah. Memang di GBK itu selama ini kan kalau yang kita lihat, ya terlepas dari pertandingan mungkin Persija atau apa dipakai sama klub-klub Liga 1 mungkin ada kerusuhan atau apa ya, entahlah ya. Tapi kalau kita berbicara soal timnas, saya pikir belum pernah ada kerusuhan gitu. Mungkin beberapa tahun silam ketika ada supporter Indonesia yang masuk ke lapangan, kala itu Indonesia kalah dari Oman kayaknya waktu itu. Kalah dari bertemu dengan Oman, kemudian kalah di kandang. Entah itu pertandingan apa, kualifikasi atau apa, saya juga lupa. Tapi waktu itu ada penonton yang masuk, tapi sekali itu saja. Dan itu sepertinya bentuk kekesalan supporter dengan timnas Indonesia yang kalah terus waktu itu. Tapi untuk kerusuhan dengan pemain-pemain tim tamu atau staff atau ofisial dari tim tamu sepertinya belum ada. Itu mungkin akal-akalannya Bahrain untuk tidak mau datang ke sini itu. Mereka mau di tempat netral, tapi kalau kan begini peraturannya, tim tamu harus datang ke tim tuan rumah. Harus bertanding ke tim tuan rumah yang bertindak sebagai tuan rumah, yang punya kandang. Yang bertandang harus datang ke kandang tuan rumah. Harusnya seperti itu peraturan FIFA. Kalau mereka tidak datang, maka tim tuan rumah yang akan menjadi pemenang, menang WO. Dan tim tamu itu akan mendapatkan hukuman dari FIFA. Seharusnya mereka mengikuti aturan FIFA. Kalau tidak mau datang, ya sudah, Indonesia dapat 3 poin dengan cuma-cuma. Habis bahas AFC, kita beralih ke sini. Jadi kata Menpora, berkas-berkas dari Kevin Dix tuh udah diterima dan akan diproses minggu depan. Semoga tanggal 8 tuh udah beres. Jadi kan butuh waktu 1 minggu untuk mendaftarkan nama-nama pemain jelang laga melawan Jepang dan Arab Saudi. Jepang kan tanggal 15, Arab Saudi itu tanggal 19. Jadi seharusnya tanggal 8 itu semua udah beres tuh. Berkasnya, sidangnya, pengambilan sumpahnya, sampai perpindahan federasinya. Semoga tanggal 8 udah fix. Dan kalian tahu nggak sih, si Kevin Dix ini ternyata dia nonton ketika Cina lawan Indonesia kemarin. Jadi bukan cuma Bahrain lawan Indonesia, tapi Cina lawan Indonesia juga dia nonton dan dia greget gitu. Jadi kata dia, kok bisa ya mereka main kayak begitu, yang pemain-pemain lawan kita loh, yang Bahrain sama Cina. Jadi saking dia gregetnya, dia jadi pengen buru-buru gitu untuk datang dan bermain membela timnas. Terus Kevin Dix juga bilang kalau misalnya tahun ini mungkin mereka nggak lolos Pildun, masih ada kesempatan di tahun berikutnya gitu, 4 tahun lagi, dan itu kesempatan mereka untuk memperjuangkan itu. Cuma ya gue berharap sih minimal. Jadi buat netizen tuh kan target utama kita adalah peringkat 3-4, bukan mengejar kedua. Karena untuk nyosor di bawah Jepang tuh pasti susah sekali. Harus realistis. Banyak nih. Nah, ini dia yang tidak dipahami sama orang-orang yang maunya Indonesia itu tahun ini lolos langsung Piala Dunia. Jadi sebenarnya begini teman-teman, tidak mungkin kita tanam pohon kelapa, hari ini kita tanam pohon kelapa, besok kita paksa pohon kelapa yang baru kita tanam untuk berbuah. Kan tidak bisa seperti itu. Dia proses dulu. Dia harus diproses, disiram, ditanam, disiram maksudnya, terbalik. Ditanam, disiram, dikasih pupuk, tiap hari disiram, dirawat, ya baru kita nikmati hasilnya mungkin 5 atau 10 tahun ke depan. Sama juga dengan timnas. Kita tidak bisa berharap tim ini baru dibangun, baru dibentuk, fondasinya baru terbentuk. Nah, kalau kalian bilang harus juara, ya tidak bisa. Tidak bisa kita tanam pohon kelapa hari ini, besok kita paksa pohon kelapa harus berbuah. Tidak bisa. Dia harus proses dulu teman-teman. Jadi janganlah kalian menginginkan hal-hal yang tidak masuk akal. Kalau kita berada di peringkat 3 atau peringkat 4, ya sudah syukur sekali. Sudah alhamdulillah sekali itu. Kalau kita ada di peringkat 3 atau peringkat 4 dan kita lolos ke round berikutnya, babak playoff, itu sudah sangat bersyukur sekali. Ya, kalau misalkan kita lolos dari babak playoff, ya lolos ke Piala Dunia, ya itulah satu kemujurannya Indonesia. Tapi kalau kita paksa untuk langsung lolos ke Piala Dunia, saya pikir agak susah. Ya tidak bisa dipaksakan. Ya memang harus butuh proses. Mungkin Indonesia tidak bisa masuk Piala Dunia tahun ini atau tidak bisa bermain di Piala Dunia tahun 2026. Tetapi Indonesia mungkin bisa bermain di 5 tahun yang akan datang. Bisa saja kan? Tidak menutup kemungkinan. Tim ini baru dibentuk
Ya walaupun ada beberapa orang yang bilang pecat STY karena STY ini sudah dimanjakan dengan segala macam, pemain sudah dikasih naturalisasi sebanyak mungkin, segala macam pelatih striker sudah dikasih, kalau tidak ada hasilnya harus dipecat. Saya pikir ya boleh sih kita mengkritik, kita kesal dengan STY, tapi jangan juga kita minta pecat STY. Karena tim ini baru dibentuk dan mereka semua ini pemain-pemain tidak bermain di satu negara atau satu tim yang sama. Kita tahu mereka bermain tersebar, ada yang bermain di Eropa, ada yang bermain di Liga 1. Ya kan? Jadi kalau kita paksa mereka, kita berharap ekspektasi lebih, ya jangan. Seperti yang saya bilang tadi, jangan kita tanam pohon kelapa hari ini, kemudian kita paksa pohon kelapa yang baru kita tanam hari ini besok langsung berbuah. Tidak bisa, butuh proses. Jadi itulah sepak bolanya kita, jangan terlalu berekspektasi tinggi. Ya, kalau mereka bisa lolos, syukur, alhamdulillah, puji Tuhan. Kalaupun tidak, ayo kita tetap dukung mereka. Tim ini baru berproses, fondasinya baru terbentuk, mungkin baru bangunannya baru sedikit dibangun. Ya, kita harus dukung supaya bangunan ini semakin kuat, menjadi satu wadah, menjadi satu bangunan, menjadi satu tim yang kuat, dan kita bisa menjadi tim yang ditakuti di Asia. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Terima kasih banyak sudah nonton video ini sampai akhir. Sekali lagi jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Kalau kalian punya saran silahkan tulis di kolom komentar, dan kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.